Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Mawarni, NIM 19872030. Saya mahasiswi dari Universitas Nurul Huda tahun 2021-2022. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah tentang metode penelitian eksperimen dan teknik pengumpulan data untuk memenuhi tugas metode penelitian dari Bapak Kafid Ismail, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langsung tentang pengertian metode penelitian eksperimen. Bahwa dilihat dari tingkat kealamiahan, tempat penelitian terdapat 3 metode penelitian, yaitu penelitian eksperimen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian eksperimen. Bisa dilihat dari tingkat kealamiahan atau setting, tempat penelitian terdapat 3 metode penelitian, yaitu penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik atau kualitatif. Penelitian eksperimen dilakukan di laboratorium, sedangkan penelitian naturalistik kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian eksperimen ada perjakuan atau treatment, sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perjakuan. Dengan demikian, metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya, itu ada beberapa bentuk desain eksperimen. Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian bisnis, yaitu yang pertama itu ada pre-experiment design, yang kedua ada true experimental design, yang ketiga ada factorial design, yang keempat ada quasi-experiment design. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu tentang apa itu metode pre-experiment design, terus true experiment design, factorial experiment design, dan quasi-experimental design. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu tentang pengertian itu tadi ya. Nah, yang pertama itu kan ada pre-experiment design atau non-design. Dikatakan pre-experiment design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independent. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel Bell control dan sampel tidak dipilih secara random. Bentuk dari pre-experiment design itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama one shot case study, yang kedua one group pre-test post-test, yang ketiga itu ada one group pre-test post-test dan design, dan yang keempat ada intake group comparison. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang true experiment design. Dikatakan true experiment atau eksperimen yang betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true experiment design itu sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Terdapat 2 bentuk true experiment design, yaitu ada post-test only control design dan pre-test group design. Dan yang ketiga ada factorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari true experiment design, yaitu dengan memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil variabel dependent. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu quasi-experiment design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experiment design yang sulit dilaksanakan. Dengan ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang memenuhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experiment design. Quasi-experiment design digunakan karena pada kenyataan sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Berikut dikemukakan 2 bentuk desain quasi-eksperimen
yaitu time series design dan non-equivalent group design. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi atau pengamatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih itu interview atau wawancara, apa sih itu observasi atau pengamatan, dan selanjutnya ada kuesioner atau angket. Nah, interview sendiri adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalami dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang kedua itu ada kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Dan yang terakhir itu ada observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lainnya. Itulah pemaparan dari saya tentang metode penelitian eksperimen dan teknik pengumpulan data. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.